Nah, terus sekarang saya mau tanya, kalian sebelumnya udah pernah melakukan kegiatan BKP dan KKP atau belum? Kalau belum, ini saya akan coba jelasin dulu ya ke teman-teman pasti kegiatan BKP dan juga kegiatan KKP. Untuk BKP sendiri itu adalah kegiatan diskusi yang memanfaatkan dinamika kelompok atau interaksi sosial kayak gini nih. Nah, itu kita dalam BKP akan membahas suatu informasi atau sebuah topik gitu, di mana informasi atau topik itu nanti akan digunakan atau tujuannya itu adalah untuk mengembangkan potensi dan wawasan dari teman-teman semuanya. Nah, kemudian untuk KKP itu konseling kelompok. Nah, kalau konseling kelompok itu sama seperti BKP, dia memanfaatkan dinamika kelompok, interaksi sosial kayak gini, diskusi. Tapi yang membedakan adalah kalau konseling kelompok itu dia membahas masalah yang dialami sama anggota-anggota sekalian. Nah, dari masalah yang sudah dikemukakan itu kita cari nih penyelesaian dari masalah yang dialami sama teman-teman anggota kelompok sekalian. Itu nanti kita diskusikan, kita cari jalan keluarnya, baiknya bagaimana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pengertian BKP dan KKP-nya. Kalau untuk di dalam kegiatan BKP dan KKP itu ada juga asas-asas yang perlu kita pahami, yang perlu kita jaga. Nah, asasnya itu salah satunya ada asas kerahasiaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini, jadi kita nih yang semuanya berkumpul di sini itu hanya kita aja nih yang tahu nih semua informasi yang ada dalam kegiatan ini, semua masalah-masalah yang tadi udah di-sharing sama semua teman-teman di sini, itu hanya kita aja yang tahu. Jadi jangan sampai teman-teman di sini menyebarkan keluar ke orang-orang lain tentang masalah yang kita diskusiin. Jadi kalau bisa semuanya ini informasi yang ada di sini itu hanya kita aja yang tahu. Nah, itu untuk asas kerahasiaan. Sementara kalau untuk asas kenormatifan dalam diskusi ini, kita juga harus memperhatikan yang namanya norma-norma. Jadi semua pembicaraan diskusi itu kita harus sesuai dengan norma, yang mana kita nggak boleh ngebahas yang berlebihan atau yang keluar dari norma, kayak misalnya sesara itu kalau misalnya kita bicara udah keluar dari norma, maka nanti akan diskusinya. Itu untuk asas kenormatifan. Kemudian juga ada yang namanya asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini udah kita jalani nih. Nah, asas kesukarelaan itu adalah asas dimana teman-teman semua nih mau secara sukarela tanpa paksaan datang ke sini buat diskusi, untuk sharing-sharing sama masalah yang dialami. Nah, itu adalah asas kesukarelaan. Jadi kalian datang kemari secara sukarela tanpa paksaan untuk menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari Pak. Ada yang mau ditanyakan dari situ? Oke. Kalau nggak ada, berarti bisa kita langsung mulai aja ya. Oke, kalau begitu kira-kira siapa dulu nih dari teman-teman yang mau menjelaskan permasalahan yang dihadapi saat ini? Yuk, ada yang mau mulai duluan? Saya dulu deh. Boleh. Ya, masalah saya tuh ada niat kalau olahraga, kalau nggak ngambil kegiatan olahraga itu terus naik futsal dan males. Jadi maunya futsal aja gitu, spesifiknya ya. Oke, terus siapa lagi? Ya, ketahuan deh. Oke, boleh. Jadi masalah yang sekarang itu kemarin kan dia tuh kemudian saya belajar, tapi pelajarannya itu saya tuh nggak ngerti, jadi nilai pikirnya itu takut turun gitu. Pelajarannya itu matematika. Yang berkaitan sama nilai matematikanya. Oke, terus selanjutnya?
selalu kayak gitu. Ada perbedaan pendapat ya. Masnya? Kalau saya masalah dengan teman, memang kalau bicara suka terlalu membawa fisik untuk gitu. Dan masalah dengan adik, kalau adik suka lebih memaksa apa yang dia mau dan tidak memberikan itu orang tua sama nilai itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Oke. Nah, itu kan tadi teman-teman udah sharing ya masalah-masalah yang dihadapi. Nah, sekarang dari sharing teman-teman semua ini, kira-kira masalah apa sih yang menurut teman-teman yang paling urgent, yang paling penting buat diselesaikan lebih dulu? Menurut teman-teman silakan diskusi. Siapa? Nilai. Nilai dari nilai matematika Mas Uge. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jadi di sini saya senang sekali ya bisa ketemu sama teman-teman semua, dan terima kasih juga udah mau menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum kita bicara diskusi panjang lebar nanti ke depannya, langkah baiknya kalau misalnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kita hari ini bisa dikasih kemudahan, kelancaran, dan bisa membawa kebermanfaatan buat teman-teman semuanya. Doa saya masing-masing memperhatikan seperti selesai. Poin-poinnya kayak gitu. Jadi kan udah diskusi nih, permasalahan yang mau diselesaikan itu adalah masalahnya Mas Dende terkait nilai matematikanya. Nah, untuk penyelesaian masalah ini kita akan coba dengan menggunakan teknik psikodrama. Jadi teknik psikodrama itu teknik psikodrama ini adalah salah satu teknik yang ada di dalam kegiatan konseling kelompok, yang mana teknik psikodrama ini itu kita menggunakan yang namanya kegiatan bermain peran atau berdrama, yang mana di dalam psikodrama ini membahas masalah pribadi yang dialami sama Mas Budi tadi. Nah, itu kita gunakan drama untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Nah, di dalam teknik psikodrama ini, karena termasuk ke dalam kegiatan JKP dan KKP juga sama, asasnya ada asas kerahasiaan, yang mana semua informasi, dialog drama semuanya itu hanya kita semua anggota yang tahu. Terus kemudian juga sama kesukarelaan, jadi teman-teman secara sukarela di sini bisa bermain drama, bisa improvisasi. Apa yang ada di pikiran teman-teman yang pengen keluar ngomongin, silakan keluarin secara sukarela aja. Terus normatifan juga tadi, untuk normatifan sama dialognya juga teman-teman sesuai dengan norma-norma, jadi jangan sampai kita membahas isu-isu yang kurang baik kayak itu jangan dibahas. Jadi tetap dalam ranah norma-norma yang baik, norma-norma yang sesuai yang ada berlaku di masyarakat. Sebelum kita berbicara panjang lebar juga nih, baiknya kalau kita saling berkenalan dulu ya, karena kan ada bahasa yang bilang kalau misalnya tak kenal maka tak sayang, dan supaya juga kita bisa saling membangun keakraban satu sama lain ya. Oke, mulai dari saya dulu. Saya Wulandari Mudi Saraswati. Kalian bisa panggil saya Wulandari, Kakak Wulan. Nah, kurang lebih perkenalan dari saya seperti itu. Sekarang silakan teman boleh perkenalkan namanya, terus kelasnya, mulai dari Nama saya Ardan Kasino Morgaro dari kelas 8-10. ya. Iya. Ya. Nama saya Bugaran Mentapa dari kelas 8-9. Oke. Saya Perkenalkan, nama saya Lulu Batasari dari kelas 8 dulu. Perkenalkan, nama saya Naila Ferdinanda dari kelas 88. Naila. Karena nama saya Muhammad Soto Berdayan dari kelas 81. Kamunya juga. Iya. Iya. Ada kesepakatan kan tadi pakai masalahnya Mas Bude ya. Nah, sekarang Mas Bude bisa jelasin ke teman-teman dan semua yang ada di sini
peran dari masing-masing teman-temannya tuh ngapain aja. Terus kemudian jalan ceritanya tuh bagaimana sih drama yang mau kita mainkan itu. Silakan. Caranya itu ya nih sama orang bertiga ini jadi teman ngobrol dan untuk kasih pendapat saya dia sebagai pengamatnya. Kalau boleh tahu pengamat itu apa ya? Pengamat itu mengamati alur drama setelah itu disimpulkan, alur drama itu disimpulkan, dijelaskan gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan perannya ke Mas Budi, ada yang masih bingung nggak? Nggak ada ya? Tadi semuanya sudah siap. Oke. Udah nih? Udah. Cerita nih. Jadi kan kita minggu depan mau ujian matematika kan. Nah saya dari hari ini tuh udah belajar, cuman tetap gak dimengerti itu pelajarannya. Ada pendapat nggak? Saran saya sih mending tekunin aja kali ya, soalnya mau besok ulangan kan. Tapi saya juga kurang ngerti sih. Pendapat kamu gimana? Menurut saya sih mending tanya ke temen yang bisa matematika gitu atau yang udah jago, tanya ke temennya supaya kita ngerti matematika. Kamu gimana? Kamu ngerti tentang matematika nggak? Tentang materi aljabar? Sedikit-sedikit bisa. Mau diajarin? Boleh deh. Yuk. Tuh. Dijelasin. Jadi kan mau belajar tentang aljabar kuadrat. Ini aku udah bikin soalnya dan aku udah coba jahit. Jadi di sini aku cuma membuat jelasin doang. Nah kalau misalnya ada soal kayak gini, itu pakai metode dilangkah gini, ngerti gak? Jadi kayak ini dilangin gitu, terus nanti ini sama ininya dikali. Kalau ada yang sejenis itu dijadiin kuadrat, kalau yang nggak ada, kalau nggak sejenis itu dijadiin dua gini. Bisa diingetin nggak? Mau coba kerjain soal? Boleh deh. Empat kali dua. Tambah 4 dikali 2 baru 8 ya? Kan X tambah 2 kali 4 2 kali 4 X ditambah lagi 2 dikali 2 X kuadrat. Nah kalau ada sejenis itu bisa ditambahin. yang sejenis ini nih, ini jadi ditambah ya, 8 ditambah 8 16, ditulis di sini kan? Ya sama dengan dulu ditulis ulang 16 Sini tambah 8 tambah 8 nah ditambah 16 kecil ditambah kita sama selain bisa-bisa ini. Oke.
susah banget ya. Tapi tadi aku udah belajar. Mau nggak mau harus bisa deh. Semoga aja bisa. Di depan. Tadi kaliannya 4 dikali 8 sama dengan 30 terus 4 dan ini 3. Dikali 8 dikali dengan 248 sama dengan minus 300. Nah, udah bisa nih. Harusnya sih benar. Teman-teman, ini udah mau bentar lagi ya ujian MTK. Jadi kita harus semangat. Semangat. Udah ngerti kemarin. Udah ngerti. Iya. Nilainya bagus nih. Biasa sih aku belajar pas itu. Matematika itu susah sih. Tapi kalau usaha pasti bisa. Udah bantuin ngerjain matematika, udah ngajarin matematika. Gimana hasilnya? Nilainya bagus sih, soalnya kan di situ kita belajar bareng-bareng. Jadinya nilainya bagus. Gimana hasilnya? Alhamdulillah bagus. Aku juga alhamdulillah. Makasih ya teman-teman, kemarin udah bantuin aku belajar. Iya. Iya, sama-sama. Oke, jadi kan tadi udah selesai dramanya ya. Sekarang perannya saya ambil lagi, jadi sekarang teman-teman bisa jadi diri teman-teman sekalian semuanya kayak di awal tadi. Nah, ini kan tadi kita udah ngobrol panjang ya, pasti kan ada bosen, ada mulai gak bosen. Nah, supaya kita bisa semangat lagi, Kakak punya game. Simpel sih, cuma semoga bisa ningkatin semangat teman-teman lagi. Tadi kan udah kita diskusi panjang, terus udah drama juga. Jadi kita mau main game sebentar. Nama gamenya nih game tepuk-tepuk aja. Jadi kalau misalnya kakak bilang malam, teman-teman semua tepuk 1 kali. Kalau kakak bilang siang, teman-teman tepuk 2 kali. Nah, kalau misalnya pagi, tepuk 3 kali. Nah, kita mau coba dulu ya. Malam, pagi, siang. Ada yang salah ya? Nah, ayo kita fokus lagi ya berarti. Malam, 1, siang 2. Kita mulai lagi ya. Pagi, malam, siang. Nah, ini udah bisa nih. Ini kakak cepetin lagi ya. Pagi, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi. Oke, udah.
Oke, udah agak lebih relax ya. Oke, nah kita balik lagi nih. Kan tadi udah selesai drama. Terus kemudian sekarang saya mau minta pendapat nih dari teman-teman masing-masing nih mengenai dramanya. Terus kemudian apa sih yang dipelajarin dari drama yang tadi teman-teman lakuin. Tapi sebelum ke teman-teman yang bermain drama, saya mau tanya dulu ke yang sebagai pengamat tadi, Mbak Lulu ya. Nah, dari Mbak Lulu kan tadi tugasnya di sini adalah mengamati jalan dari dramanya itu seperti apa. Terus kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari drama itu seperti apa. Nah, silakan Mbak Lulu bisa jelasin ke teman-teman apa sih yang tadi udah didapat. Permasalahan dari drama tersebut yaitu seorang siswa yang sulit dalam memahami mata pelajaran, yang terutama yaitu matematika. Salah satu solusi dari masalah tersebut yaitu lebih giat lagi dan tekun dalam belajar. Jika kita belajar sendiri masih kurang paham, maka kita dapat meminta bantuan kepada teman yang lebih mengerti tentang pelajaran tersebut. Dan yang terpenting yaitu jika kita memiliki masalah, maka kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi suatu permasalahan tersebut. Itu dari baru pengamat ya tadi. Nah, sekarang saya mau tanya ke masing-masing yang tadi udah main drama. Dari Ibu bisa dijelasin nggak tadi main drama rasanya kayak gimana? Terus kemudian apa sih yang didapetin dari sebagai yang tadi pemeran dramanya itu dari drama ini? Dari perannya, saya bisa ambil dari drama saya. Saya sangat senang bisa membantu teman yang kesulitan. Saya juga terlalu pelajarannya, tapi saya bisa ngasih ilmu saya ke dia grafi. Terus dari dramanya, kesimpulan dari dramanya yang diambil kalau teman yang kesulitan itu dibantu. Kalau misalnya ada kesalahan yang merah, terus belajar lagi, bakal ada hasil kalau bakal melihat itu. Sira, gimana tadi dramanya? Dari yang peran saya pasti ada teman yang bakal bantu kalian. Teman juga bakal teman yang membantu kita. Dan kalau dari dramanya yang kesulitan atau yang dipahami gitu harus kita jangan minta tolong kepada teman, dan kita harus lebih berusaha lagi dan lebih giat belajar lagi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oh, saya senang, tapi alasannya sama kayaknya. Sama. Spesifiknya coba gimana? Seru aja. Mas Mugia nih yang tadi punya masalah ini secara langsung, gimana tadi dari drama tersebut? Apa udah bisa membantu atau belum? Dari drama tersebut sama sih sebenarnya, sama juga Udah. ya kita tuh kalau ada seperti kesulitan kita harus minta bantu teman. Berarti dari masalah tadi, maksudnya belajar apa nih yang bisa kayak jadi motivasi itu berarti harus apa? Terus berusaha Sharing sama. menyerah dengan giat usaha. Berarti masalah dari Mas Mugianya udah merasa juga belum tadi? Udah Berarti udah tahu dong kira-kira kalau misalnya mengalami kesusahan sama pelajaran matematika berarti harus diskusi ya tadi. Oke, itu bagus semua dari teman-teman juga. Nah, kalau dari saya mengenai kesimpulan dari tadi, ya jadi kalau misalnya kita punya masalah nih mau pelajaran apapun, terutama mungkin matematika ya, perhitungan jadi lebih susah. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa susah ngerjainnya, terus misalnya takut nilainya jelek, bingung juga, nah itu teman-teman bisa cerita, tanya-tanya ke temannya yang mungkin pintar, terus ajak nih buat kerja kelompok. Biasanya kayak gitu, kalau kerja kelompok kan lebih seru ya kali kalau misalnya bisa sharing sama temennya, ilmunya bisa lebih luas, emang mana
kita juga bisa lebih banyak juga. Jadi lebih mudah kita buat belajar kalau misalnya bareng-bareng. Terus yang paling penting kalau misalnya kita kesusahan itu jangan putus semangat. Jadi harus terus coba, jangan sampai kita malas-malesan. Kalau udah jelek berarti kita harus punya motivasi ke diri sendiri. Kalau misalnya kita harus bisa lebih baik lagi belajarnya, harus bisa punya motivasi lebih baik lagi. Nah, jadi kesimpulan dari saya seperti itu. Nah, ini kan tadi kita udah dari awal nih, udah panjang ceritanya. Nah, sekarang saya mau tanya nih kira-kira pesan-pesan dari teman-teman terkait kegiatan ini, bagaimana kesannya, perasaannya teman-teman selama ini main drama dan diskusi kita ini, gimana perasaannya? Terus ada nggak sih pesan kedepannya kegiatan ini mau gimana? Siapa nih? Siapa dulu? Oh iya. Silakan. Saya senang setelah drama. Kamu kira-kira mau dilanjutkan atau bagaimana? Mau dilanjutkan lagi. Terus selanjutnya siapa? Untuk pesan saya yaitu sangat senang karena dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pesannya yaitu kegiatan ini dapat dilanjutkan kembali sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya yang terjadi pada hari ini. Selanjutnya, Saya senang bisa ikuti kegiatan ini. Pesannya semoga nanti ada diadakan lagi yang kayak kegiatan ini supaya bisa dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di siswa-siswi. Ya pesan dan pesannya semoga diadain lagi aja deh kegiatan kayak gini. aku pesannya manajemen haji biar banyak motivasi siswa lainnya dalam menghadapi masalah yang mereka tidak mau putus asa gitu Kak. Jadi kalau dia ada drama lagi, dia bisa motivasi lagi diri dia dan merealisasikan janji-janji dengan ini. Oke, berarti setelah saya dengar dari teman-teman semua, kayaknya semuanya pengen ada lagi ya dramanya. Berarti kita bisa coba untuk ngelakuin drama lagi di minggu selanjutnya dengan masalah dari teman-teman yang lain yang belum terselesaikan, bisa kita pakai dengan teknik psikodrama ini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kira-kira ada yang masih mau ditanyakan lagi terkait drama ini atau udah cukup? Oke, kalau udah cukup, karena kan tadi kita udah memulai kegiatan dengan berdoa ya. Sekarang kita akhiri juga kegiatan ini dengan berdoa supaya semua yang kita diskusikan itu bisa benar-benar bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman karena udah mau hadir ke sini diskusi sama kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.